Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Abu Laits berkata, sungguh beruntung orang yang diberi Allah Subhanahu wa ta'ala pengertian dan disadarkan dari kelalaiannya dan dipimpin sehingga berpikir bagaimana akhirnya bila dia mati. Semoga Allah menjadikan penghabisan umur kita dalam kebaikan serta mendapat kabar gembira, sebab orang mukmin pasti mendapat kabar gembira ketika mati, sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumastaqamu, kemudian mereka itu istiqomah, tetap konsekuen dalam keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Tuhannya yang selalu disembahnya, yang selalu diibadahinya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, para malaikat itu akan turun kepada orang-orang yang istiqomah, yang tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai Tuhannya. Alla takhafu, janganlah kamu takut, wala tahzanu, dan jangan kamu khawatir. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan diberi kabar gembira, mereka itu akan diberi kabar gembira dengan dimasukkannya mereka itu ke dalam surga sebagaimana mereka telah dijanjikan, sebagaimana kamu telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahnu awliya'ukum, kami adalah penolong-penolong bagi kamu semua. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia ini. Wa fil akhirah, dan pada kehidupan di akhirat nanti. Sesungguhnya orang-orang yang beriman percaya benar-benar kepada Allah dan Rasulullah, kemudian tetap istiqomah dalam menunaikan kewajiban dan meninggalkan larangan, istiqomah dalam kata dan perbuatannya, mengikuti benar-benar sunnatul Rasul, maka akan datang kepadanya malaikat menyampaikan kabar gembira. Kamu jangan takut dan jangan susah, dan bergembiralah kamu akan mendapatkan surga yang dijanjikan kepadamu, sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kabar gembira itu 5 bentuknya. Yang pertama, untuk orang awam mukminin, diberitahu kepada mereka itu, jangan takut. La takhafu, alla takhafu, kamu tidak akan kekal di dalam neraka.
Bahkan kamu tetap akan mendapat syafaat para nabi-nabi dan orang-orang solihin. Dan jangan sedih atau berduka atas kekurangan pahala, dan kamu pasti masuk surga. Orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mendapat syafaat dari para nabi, para solihin. Kemudian juga mendapat syafaat dari anaknya yang telah meninggal dunia di saat dia itu masih belum balik, belum dewasa atau belum masuk kepada balik. Kemudian juga mereka akan mendapat syafaat dari para auliaullah, yaitu orang-orang yang selalu tetap beribadah kepada Allah. Mendapat syafaat dari orang tua mereka yang soleh-soleh. Mendapat syafaat dari guru-guru mereka yang rajin beribadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk orang yang ikhlas, kamu jangan khawatir karena amalmu telah diterima, dan jangan sedih terhadap kurangnya pahala karena kamu pasti mendapat pahala berlipat ganda. Orang-orang yang bertobat, dikatakan kepada mereka itu, kamu jangan khawatir terhadap dosa-dosamu yang telah kamu perbuat di atas dunia itu. Maka semua dosa-dosamu itu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sedih terhadap pahala, pasti kamu didapatkan atas amalmu sesudah tobat. Untuk orang-orang yang zahid, kamu jangan khawatir mahsyar atau hisab, dan jangan berduka sebab tidak akan dikurangi pahalamu yang berlipat-lipat ganda itu. Dan terimalah kabar gembira bahwa kamu masuk surga tanpa dihisab. Untuk para ulama yang mengajarkan kebaikan kepada umat manusia, dikatakan kepadanya, kamu jangan takut dari dahsyat hari kiamat, dan jangan berduka sebab Allah akan membalas amalmu dengan surga, juga orang-orang yang mengikuti jejakmu. Dan sesungguhnya untung sekali orang yang mendapat berita gembira pada ketika matinya, sebab berita gembira hanya untuk orang mukmin yang baik amal perbuatannya. Maka turunlah malaikat kepadanya lalu bertanya, siapakah kamu? Kami tidak melihat muka yang lebih elok dari kamu dan yang lebih harum dari baumu. Jawab malaikat, kami dahulu kawanmu yang mencatat amalmu ketika di dunia, dan kami juga menjadi kawanmu di akhirat kelak. Maka seharusnya bagi orang yang berakal sadar dari kelalaiannya, dan tanda kesadaran itu ada 4. Yang pertama, mengatur urusan dunia dengan tenang dan merasa masih banyak waktu. 2. Memperhatikan urusan akhirat dengan cermat dan sungguh-sungguh karena merasa waktunya mendesak dan tidak dapat ditunda. 3. Mengatur urusan agama dengan serajin-rajinnya untuk mencari ilmu pengetahuan baik agama maupun pengetahuan umum. Yang keempat, bergaul dengan sesama makhluk dengan saling memberikan nasihat dengan sabar dan ikhlas.
dan yang paling utama ialah orang yang mempunyai 5 sifat. Yang pertama, tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Sangat berguna terhadap sesama manusia. 3. Semua orang merasa aman dari gangguannya. 4. Tidak iri terhadap hak orang lain. Dan yang kelima yaitu selalu bersiap diri untuk menghadapi yang namanya sakaratul maut. Karena maut itu adalah merupakan suatu kepastian bagi siapa saja di antara kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya kamu adalah mayit, akan menjadi mati. Wa innahum mayyitun, dan mereka juga akan mati. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul lam la yanfa'akumul firar in farartum minal mauti awil qatli. Katakanlah, tidak akan berguna bagimu lari menghindari maut jika kamu lari dari mati atau perang. Karena demikian keadaannya, maka kewajiban seorang muslim harus bersiap-siap benar untuk mati sebelum tibanya. Fatamannawul mauta in kuntum shadiqin. Inginkanlah mati jika kau benar-benar dalam imanmu. Wala yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim. Dan mereka tidak akan ingin mati karena mengetahui amal kejahatan pada diri mereka itu sendiri. Dalam kedua ayat ini nyata Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa seorang yang benar-benar iman dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak gentar akan mati, bahkan rindu kepada mati untuk segera bertemu kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, orang yang munafik, ia akan lari dari maut, ia akan lari dari kematian karena merasa amal perbuatannya sangat jelek. Namun kita dimanapun berada pasti akan dijemput oleh yang namanya mati. Walau kita bersembunyi di dalam batu sekalipun, di dalam benteng yang sangat kuat, kita akan dijemput oleh yang namanya mati itu. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya bagi kita untuk menghindari yang namanya sakratul maut itu. Illa billahil aliyyil azim. Kecuali hanya milik Allah lah segala macam kekuatan itu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, tiada seorang yang hidup melainkan mati itu lebih baik baginya. Jika ia baik, maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya apa yang disediakan oleh Allah lebih baik bagi orang yang taat kepadanya. Dan bila ia durhaka, maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya, sesungguhnya kami membiarkan mereka supaya bertambah dosa dan untuk merasa bersedia siksa yang sangat hina. Anas radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mati itu bagaikan kendaraan seorang mukmin. Al-mautu rahitul mu'minin. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya,
ayyul mu'minin afdalu? Qala ahsanuhum khuluqa. Qila wa ayyul mu'minina aqyasu? Qala aksaruhum lil mauti zikra wa aksanuhum lahu isti'dada. Siapakah mukmin yang utama? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terbaik budi dan akhlaknya kepada sesamanya. Dan mukmin yang manakah yang terkaya? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang banyak ingat akan mati dan baik persediaannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang sempurna akal ialah yang selalu mengoreksi diri dan beramal untuk bekal sesudah mati. Sedang orang yang bodoh ialah yang selalu menurutkan hawa nafsunya dan mengharap pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari para ulama yang benar-benar cinta kepada kita sebagai umat Islam, agar kita selalu berhati-hati dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Jangan kita memperturutkan keinginan kita yang begitu besar untuk mencapai tujuan dengan menghalalkan segala cara yang menyebabkan kita itu terjerumus kepada hal-hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan ampunan maghfirah yang sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala fid dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.